Inilah kisah tragis. Shin Tae-yong ungkap kisah mengharukan setelah dipecat dari Timnas Indonesia hanya 2 jam sebelum pengumuman resmi. Meski begitu, cintanya untuk Indonesia takkan pernah pudar. Ini alasan mengapa. Simak penjelasan detailnya. Kabar heboh, terungkap fakta mengejutkan. Soal konflik di Timnas Indonesia, pemain meeting sendiri tanpa pelatih, inilah fakta tersembunyi yang dibongkar JJ. Mengapa ban Kapten Jay Itzes dicopot saat lawan Cina? Ini alasannya yang bikin kaget. Simak ulasan detailnya. Terungkap, PSSI segera umumkan 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. Tapi, ternyata Irfan Bakdim tidak masuk daftar. Kenapa? Erick Thohir bongkar alasan. Mengejutkan yang tak pernah kamu duga. Simak fakta detailnya. Ini baru top Marco Top, 75,3%. Publik setuju program naturalisasi PSSI. Ternyata ini alasan mengapa mereka menilai kebijakan. Ini berhasil meski ada beberapa pro kontra. Simak fakta detail yang mengejutkan. Wow. Doni Tri Pamungkas terungkap. Jadi pemain sibuk di semua kelompok usia Timnas Indonesia. Ini alasan. Kenapa pemain muda Persija ini penuh kejutan dan selalu menjadi andalan di segala lini Timnas. Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap, Jens Ravenspede. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, Timnas Indonesia punya peluang masuk Piala Dunia 2026. Kenapa bintang muda ini yakin Garuda akan terbang tinggi? Inilah penjelasan detailnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Inilah kisah tragis. Shin Tae-yong ungkap kisah mengharukan setelah dipecat dari Timnas Indonesia hanya 2 jam sebelum pengumuman resmi. Meski begitu, cintanya untuk Indonesia takkan pernah pudar. Ini alasan mengapa. Simak penjelasan detailnya. Pada 6 Januari 2025, PSSI mengejutkan dunia sepak bola Indonesia dengan keputusan besar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tak menyangka sama sekali akan menerima kabar tersebut. Mengapa? Karena hanya 2 jam setelah ia menerima pesan pemecatan pada pukul 9.40 WIB, PSSI menggelar konferensi pers resmi mengumumkan keputusan ini di Jakarta. Betapa mendalamnya kejutan yang ia rasakan di tengah rasa kecewa dan kebingungannya. Itu sangat mendadak dan tidak masuk akal, ungkap Shin Tae-yong, menggambarkan betapa terkejutnya dia saat mengetahui kabar tersebut. Meski begitu, Shin Tae-yong mengaku bisa menerima keputusan PSSI dengan hati yang lapang. Meskipun rasanya tidak logis, saya tetap menerimanya dengan rendah hati, kata pelatih yang kini berusia 54 tahun itu. Walaupun harus meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong merasa sangat bangga dengan apa yang telah dicapainya selama 5 tahun masa kerjanya di Indonesia. Saya meninggalkan Indonesia dengan kepala tegak. Saya merasa telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk sepak bola Indonesia, katanya penuh kebanggaan. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menembus 16 besar Piala Asia 2023, dan membawa Timnas U23 melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024.
Prestasi-prestasi ini tentu menjadi warisan yang tak terlupakan bagi sepak bola tanah air. Walaupun kini dirinya masih berada di Jakarta, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia masih memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Bahkan, meskipun pulang ke Korea Selatan, dia berjanji untuk sering mengunjungi Indonesia. Indonesia ada di hatiku. Aku akan kembali dan berharap bisa bertemu kalian di tempat yang lebih baik, baik di negara ini atau di Korea. Pungkasnya, menegaskan betapa besar kecintaannya kepada negara yang telah ia bantu bangkitkan di dunia sepak bola internasional. Berikan komentar kalian tentang kisah haru ini. Kabar heboh, terungkap fakta mengejutkan. Soal konflik di Timnas Indonesia, pemain meeting sendiri tanpa pelatih, inilah fakta tersembunyi yang dibongkar JJ. Mengapa ban Kapten Jay Itzes dicopot saat lawan Cina? Ini alasannya yang bikin kaget. Simak ulasan detailnya. Pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia menjadi topik yang terus dibicarakan hingga saat ini. Baru-baru ini muncul isu panas terkait kemenangan mengejutkan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 yang berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan penting ini terjadi di tengah kabar yang lebih menggemparkan lagi. Konon ada konflik besar antara pemain dan pelatih menjelang pertandingan tersebut. Bahkan, beredar kabar bahwa para pemain Timnas Indonesia melakukan pertemuan sendiri tanpa melibatkan Shin Tae-yong. Isu ini pun menyebar dengan cepat, menyebutkan bahwa para pemain menentang taktik pelatih dan memilih menyusun strategi mereka sendiri. Namun, Jong Seok Seo, atau yang lebih dikenal dengan JJ, mantan penerjemah Shin Tae-yong, angkat bicara untuk membantahnya. Dalam wawancaranya dengan Valentino Simanjuntak di kanal YouTube Jebre@Media TV, JJ menjelaskan bahwa kabar pertemuan sendiri antar pemain itu bukan hal baru. Evan Dimas beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemain dan itu memang diminta oleh pelatih, kata JJ, menegaskan bahwa meski ada pertemuan antar pemain, pelatih selalu terlibat dalam diskusi tersebut. JJ juga menegaskan bahwa mustahil para pemain secara diam-diam membuat taktik sendiri tanpa sepengetahuan pelatih. Mana mungkin pemain bisa mengabaikan instruksi pelatih dan tiba-tiba menerapkan taktik mereka sendiri di lapangan? Tegasnya. Selain itu, JJ juga membongkar isu yang beredar mengenai pencopotan ban Kapten Jay Itzes saat Timnas Indonesia melawan China pada Oktober 2024. Ternyata, status kapten utama Timnas Indonesia sebenarnya adalah Asnawi Mangkualam, bukan Jay Itzes, meskipun Jay sering mengenakan ban kapten di laga sebelumnya. JJ menjelaskan bahwa Asnawi adalah kapten utama, sementara Jay dan Jordi Amat adalah wakil kapten. Jika Asnawi bermain, dia yang jadi kapten. Kalau dia tidak main, ban kapten diberikan ke salah satu wakil kapten, ungkap JJ. Mengenai isu ketegangan di ruang ganti antara pelatih dan pemain diaspora, JJ menegaskan bahwa tidak ada perpecahan yang serius. Semua masih berjalan sesuai dengan hierarki yang ada, dengan Shin Tae-yong selalu berusaha memperjuangkan hak-hak para pemain. Gimana menurut kalian dengan kabar ini? Berikan komentarmu. Terungkap, PSSI segera umumkan 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. Tapi, ternyata Irfan Bahdim tidak masuk daftar. Kenapa? Erick Thohir bongkar alasan. Mengejutkan yang tak pernah kamu duga. Simak fakta detailnya. PSSI tengah mempersiapkan kejutan besar bagi Timnas Indonesia. Setelah banyak rumor yang beredar, akhirnya Erick Thohir memberikan jawaban tegas mengenai siapa yang akan menemani Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih lokal di tim Merah Putih. Ternyata, Irfan Bahdim yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi posisi tersebut, ternyata tidak masuk dalam daftar calon asisten pelatih. Saya tidak pernah mendengar nama itu, tegas Erick Thohir.
Meskipun Erik mengakui hubungan baiknya dengan Irfan Bahdim, ia menegaskan bahwa Bahdim tidak pernah dibicarakan dalam konteks posisi asisten pelatih. Isu ini berawal dari kabar yang beredar luas di media sosial yang menyebutkan bahwa Irfan Bahdim akan bergabung bersama Rafael Maitimo sebagai asisten pelatih di bawah arahan Patrick Kluivert. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Irfan Bahdim yang masih aktif sebagai pemain dan belum memiliki lisensi kepelatihan jelas, berbeda dengan Rafael Maitimo yang sudah terjun dalam dunia kepelatihan dan aktif membantu tim. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa PSSI saat ini tengah mencari sosok yang tepat untuk menjadi asisten pelatih lokal dan proses seleksi akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Meskipun begitu, Erick memastikan bahwa pengumuman 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia tidak akan lama lagi. PSSI sudah memiliki 10 calon pelatih lokal yang akan diseleksi, dan keputusan akhir akan jatuh di tangan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Proses seleksi akan dilakukan langsung oleh tim kepelatihan Kluivert dan mungkin pekan depan kami akan umumkan siapa saja yang terpilih, ujar Erick. Jadi, siapa yang bakal terpilih menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia? Tunggu pengumumannya yang pastinya akan mengejutkan. Ini baru top Marco Top, 75,3%. Publik setuju program naturalisasi PSSI. Ternyata ini alasan mengapa mereka menilai kebijakan. Ini berhasil meski ada beberapa pro kontra. Simak fakta detail yang mengejutkan. Kabar terbaru datang dari dunia persepakbolaan Indonesia dengan hasil survei yang menghebohkan. Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, baru saja merilis hasil survei tentang pandangan publik terhadap isu-isu persepakbolaan, terutama soal program naturalisasi yang digagas PSSI. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tampaknya mendukung langkah PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir dalam memperbaiki Timnas Indonesia. Survei terbaru ini menunjukkan bahwa 83,9% responden menilai Timnas Indonesia semakin membaik, sebuah angka yang meningkat signifikan dibandingkan survei sebelumnya yang hanya 80% pada Oktober 2024. Tak hanya itu, survei ini juga mendalami bagaimana masyarakat memandang kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Hasilnya mencengangkan. Sebanyak 75,3% responden menyatakan setuju dengan program naturalisasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat Timnas Indonesia. Banyak responden yang mengaku memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya kebijakan ini, terutama di kalangan penggemar sepak bola yang lebih intens mengikuti perkembangan tim. Meski banyak yang mendukung, Burhanuddin juga menambahkan bahwa ada sekelompok orang yang menentang kebijakan ini, meskipun prestasi Timnas Indonesia terus meningkat berkat pemain-pemain naturalisasi. Namun, pendapat masyarakat ternyata terpecah menjadi 2 kelompok besar. Sebagian merasa jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sudah terlalu banyak dan menyarankan agar pemain asli Indonesia mendapat prioritas lebih besar. Sekitar sepertiga responden berpendapat demikian. Namun, sebagian besar lagi, 54,5% hingga 55,5%, justru menganggap naturalisasi bukan masalah besar, asalkan hal tersebut dapat meningkatkan prestasi Timnas. Jadi, meski ada perbedaan pendapat, satu hal yang jelas, kebijakan ini semakin mendapat tempat di hati publik Indonesia. Gimana pendapat kalian? Wow. Doni Tri Pamungkas terungkap. Jadi pemain sibuk di semua kelompok usia Timnas Indonesia. Ini alasan kenapa pemain muda Persija ini penuh kejutan dan selalu menjadi andalan di segala lini Timnas. Simak penjelasan detailnya. Doni Tri Pamungkas, pemain muda berbakat dari Persija Jakarta, kini menjadi sosok yang tak bisa dilewatkan di berbagai level Timnas Indonesia.
Di usia yang masih sangat muda, 20 tahun, Doni sudah merasakan bermain di seluruh kelompok usia timnas Indonesia dari U19, U20, U23, hingga tim senior. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah, dan Doni sendiri mengaku sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan luar biasa ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa merasakan semua itu. Di Timnas Indonesia U20 ini juga menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus berkembang, ujar Doni dengan penuh semangat. Kisah perjalanan Doni dimulai ketika ia pertama kali tampil untuk Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 melawan Timor Leste. Dalam pertandingan tersebut, ia langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk bermain selama 21 menit dan membantu tim menang 4-0. Sejak saat itu, Doni terus menunjukkan kemampuannya dan menjadi pemain reguler di Timnas Indonesia U20. Tidak berhenti di situ, Doni juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U24 yang dilatih Indra Syafri untuk Asian Games 2022, serta mendapat kesempatan tampil di Timnas Senior. Di ajang Piala AFF 2024, Doni semakin menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap yang tangguh. Ia selalu dipercaya sebagai starter dalam 4 pertandingan dan bahkan memberikan assist gemilang saat Timnas Indonesia bermain imbang 3-3 melawan Laos. Doni mengaku banyak belajar dari setiap kesempatan yang didapat, termasuk di level senior yang sangat menantang. Saya banyak belajar, terutama saat bermain di posisi bek di level senior, ungkapnya. Doni jelas memiliki potensi besar dan semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain masa depan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ini baru mantap, Jens Ravenspede. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, Timnas Indonesia punya peluang masuk Piala Dunia 2026. Kenapa bintang muda ini yakin Garuda akan terbang tinggi? Inilah penjelasan detailnya Jens Raven, bintang muda Timnas Indonesia U20, memiliki keyakinan luar biasa terhadap pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pemain berusia 19 tahun ini optimis bahwa sosok legendaris asal Belanda tersebut bisa membawa Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, PSSI telah resmi memperkenalkan Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong dan menunjuk 2 rekan senegaranya, Alex Pastoor dan Danny Lanzat, untuk membantu mengasah kemampuan tim. Kerja keras tim pelatih baru akan diuji pertama kali pada 20 Maret 2025 saat Timnas Indonesia bertemu Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C, Jens Raven sangat percaya bahwa Kluivert dapat melanjutkan momentum dan membawa Indonesia semakin dekat ke turnamen sepak bola terbesar dunia. Saya sangat positif dengan kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, ujar Raven. Dia orang Belanda, cara dia berbicara dan mendekati tim sangat bagus, tenang, dan ramah. Saya yakin bersama Danny dan Alex, Timnas Indonesia bisa mencapai Piala Dunia, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Bintang muda ini juga menuturkan bahwa meski dirinya saat ini fokus dengan Timnas Indonesia U20 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025, impian untuk bisa promosi ke tim senior dan tampil di Piala Dunia tetap ada dalam benaknya. Tujuan saya adalah menjadi bagian dari tim senior dan tampil di Piala Dunia, kata Jens Raven. Namun, dia juga menegaskan bahwa untuk saat ini, fokusnya adalah pada perkembangan Timnas U20 yang sedang berlatih keras. Saya selalu siap untuk tim senior, tapi sekarang saya ingin fokus pada U20. Pungkasnya dengan semangat. Oh my God! Kabar buruk menghantam Mace Hilgers, bek Timnas Indonesia terpaksa absen lama karena cedera serius.
Kapan kembali ke lapangan? Simak penjelasan detail update terkini yang bikin khawatir timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia sedang diguncang kabar buruk dari Mees Hilgers. Asisten pelatih FC Twente, Peter Uneken, baru saja memberikan update mengejutkan mengenai kondisi cedera bek timnas Indonesia ini. Dikatakan oleh Uneken, cedera yang dialami oleh Mees Hilgers cukup parah dan membuatnya harus menepi dalam waktu yang lama. Mees, yang terakhir bermain pada 12 Desember 2024 saat melawan Olympiakos di Liga Eropa, sudah tidak tampil di lapangan sejak pertandingan itu. Dan kini, kabar buruknya, Mees dipastikan akan absen lagi saat FC Twente bertanding melawan Go Ahead Eagles pada 16 Desember 2025 di Piala KNVB. Asisten pelatih Peter Uneken pun menjelaskan lebih lanjut bahwa cedera Mees terjadi saat melawan Olympiakos dan membuatnya harus absen lama. Mees Hilgers mengalami cedera dalam laga tandang di Europa League melawan Olympiakos sebulan yang lalu, ungkap Uneken dalam wawancara. Bahkan lebih mengejutkan, klub FC Twente sendiri belum bisa memastikan kapan Mees akan kembali ke lapangan karena pemulihan cedera yang diperkirakan memakan waktu cukup panjang. Mees akan menepi dalam waktu yang cukup lama, tambah Uneken, menegaskan kondisi sang pemain yang masih belum jelas kapan akan pulih. Kabar ini tentu saja bikin cemas timnas Indonesia yang segera akan menghadapi dua laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada bulan Maret 2025. Skuad Garuda akan melawan Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret, dan kini absennya Mees Hilgers bisa menjadi masalah besar. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun ini juga absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 karena masalah cedera kaki. Semua mata kini tertuju pada pemulihan Mees, berharap dia bisa kembali secepatnya dan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Amin. Ini baru top Marco Top. Proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia siap dikebut demi Garuda terbang tinggi. Tapi Menpora Dito mengatakan janji Patrick Kluivert juga fokus untuk garap pemain lokal. Kabar terkini yang menghebohkan. Simak penjelasan detailnya. Kabar seru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo baru saja mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia sedang dipercepat. Sejumlah nama jagoan kabarnya sudah siap bergabung, termasuk striker top yang sudah lama dinantikan. Namun, di tengah ramainya isu naturalisasi, Dito memastikan ada hal yang tak kalah penting. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap fokus melakukan analisis mendalam terhadap potensi para pemain lokal. Ya, Patrick Kluivert tidak hanya mengandalkan pemain asing keturunan, tetapi juga memberikan perhatian serius untuk mengembangkan bakat lokal yang menurut Dito adalah jantung dari timnas. Dito menegaskan kalau para pemain lokal tetap menjadi prioritas besar dalam program pelatih asal Belanda itu. Coach Patrick sedang menganalisa dan mengoptimalkan kemampuan pemain lokal yang sejatinya adalah tulang punggung timnas Indonesia, ujar Dito di kantor Kemenpora, Jakarta. Selain itu, Menpora Dito juga mengungkapkan kalau Patrick Kluivert memiliki banyak program yang melibatkan pembibitan pemain lokal dan bahkan scouting pemain Indonesia yang berbakat. Wah, jadi nggak hanya mengandalkan pemain keturunan ya. Lalu, soal pemain keturunan yang segera bergabung, Dito juga memastikan kalau 3 pemain akan segera mengenakan jersey timnas Indonesia. Nama pertama yang sudah hampir dipastikan adalah Ole Romeni, striker asal Oxford United yang sudah menunggu proses administrasi untuk segera bergabung. Proses administrasinya sudah hampir selesai, kata Menpora Dito. Tak hanya Ole, ada 2 nama besar lainnya yang juga tengah dalam tahap finalisasi. Jairo Riedewald dan Mitchell Bakker, yang juga siap memperkuat timnas Indonesia.
Dito menjelaskan bahwa semua proses administrasi untuk pemain-pemain ini sedang dikebut dan oleh Romani diprediksi akan bergabung tepat waktu sebelum timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Kami hanya menunggu dan berharap pemain-pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sangat penting, imbuh Dito. Jadi para penggemar sepak bola Indonesia bersiap-siap untuk kejutan besar di dunia sepak bola tanah air. Wow. Maarten Paes ungkapkan rasa tak sabarnya dilatih. Oleh Patrick Kluivert, kiper timnas Indonesia, ini punya ambisi gila untuk menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga skuad Garuda bisa terbang tinggi. Simak penjelasan detailnya. Kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, tampaknya sudah benar-benar move on dari masa lalu bersama pelatih Shin Tae-yong, dan kini sudah siap untuk menghadapi tantangan baru bersama pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Paes yang bermain untuk FC Dallas kini tak sabar untuk digembleng oleh sang juru taktik anyar dalam persiapan menghadapi laga-laga berat pada Maret 2025. Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada 20 Maret 2025 nanti, mereka akan bertandang ke Australia, dilanjutkan dengan menjamu Bahrain 5 hari setelahnya di Stadion GBK. Dengan kemampuan yang dimiliki, Maarten Paes sangat berpeluang untuk tetap menjadi pilihan utama Kluivert sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Tak bisa menyembunyikan semangatnya, Paes pun langsung mengungkapkan rasa tak sabarnya dengan mengomentari unggahan Patrick Kluivert yang dikenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Tidak sabar menunggu bulan Maret, tulis Paes dengan penuh antusias. Tidak hanya Paes, seluruh penggemar sepak bola Indonesia juga semakin bersemangat menantikan racikan taktik Kluivert, berharap ia bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan lebih baik dari era Shin Tae-yong. Meskipun Shin Tae-yong sudah sukses membawa timnas Indonesia hingga sejauh ini, dengan peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, kini harapan baru menggantung di pundak Kluivert. Skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Puncak klasemen dihuni oleh Jepang, sementara Bahrain, Arab Saudi, dan Cina juga bersaing ketat di bawah timnas Indonesia dengan raihan 3 poin. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 semakin seru dan terbuka lebar, dan semuanya bergantung pada bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun strategi jitu untuk skuad Garuda.